Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 materi tentang sistem informasi pendidikan. Di sini kita membuka sesi pertanyaan. Kami mulai dari kelompok 7. Kepada kelompok 7, perwakilan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada kelompok 7 dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Riza Azarianti dengan NIM A1C3180093. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana implementasi sistem informasi pendidikan di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah fungsi dari adanya implementasi sistem informasi pendidikan, terutama di negara Indonesia? Jadi ada 2 pertanyaan ya, Saudari Riza. Iya. Baik, untuk pertanyaan Saudari Riza akan dijawab oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana implementasi pendidikan di Indonesia? Nah, dalam dunia pendidikan di Indonesia, sudah banyak memanfaatkan sistem informasi pendidikan. Dengan teknologi sistem informasi pendidikan yang memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Pemanfaatan sistem informasi, khususnya dalam bidang pendidikan, sudah sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam hal pengelolaan administrasi akademik kepegawaian, administrasi pelaporan, dan masih banyak lagi bidang-bidang lain yang membutuhkan layanan sistem informasi manajemen pendidikan. Kebutuhan aplikasi database yang dapat mengelola data dan informasi sekolah. Manajemen sekolah dan komite-komite pengajaran dan pembelajaran. Juga mengangkat kebutuhan untuk menjadikan laporan-laporan dari sekolah secara cepat dan valid kepada instansi terkait seperti laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun ke Kementerian Pendidikan Nasional atau ke pusat. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi Indonesia sudah dikatakan baik. Untuk pertanyaan yang kedua, langsung saya jawab. Fungsi implementasi sistem informasi manajemen pendidikan di Indonesia adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Dalam rangka untuk menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Itulah jawaban dari kelompok 1 yang dilakukan oleh saya sendiri. Bagaimana Saudari Riza, apakah sudah dimengerti atau ada lainnya? Baiklah, terima kasih sudah dimengerti. Baik, terima kasih Saudari Riza dari kelompok 7. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 6 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada perwakilan kelompok 6. Pertanyaan yang pertama, apa saja kriteria yang menggambarkan bahwa sekolah memiliki sistem informasi yang baik? Dan pertanyaan kedua, apakah setiap jenjang pendidikan memiliki standar minimum sistem informasi yang sama? Jika tidak, tolong jabarkan. Baik, terima kasih Saudari Ratna telah mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan dari Saudari Ratna akan dijawab oleh Saudari Suci. Kepada Suci, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang di mana yang pertama, menurut informasi yang saya baca, bahwa kriteria sekolah itu memiliki informasi yang sangat baik. Di mana yang pertama terdapat poin ketersediaan, maksudnya informasi yang disediakan suaranya tidak jelas, merupakan suatu hal mendasar dalam merancang suatu sistem. Yang kedua, kelengkapan.
bukan berarti informasi yang ditemukan cukup untuk memenuhi standar yang berlaku dalam pendidikan menggunakan sistem informasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, maksudnya sistem informasi manajemen sekolah menyediakan staf pelayanan untuk membuat report mengenai data siswa sekolah tersebut. Yang keempat, yaitu memiliki ruang lingkup standar informasi sekolah meliputi sistem informasi stasiun sekolah, sistem informasi manajemen dan administrasi sekolah, sistem informasi manajemen perusahaan sekolah, sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah, sistem informasi manajemen kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, menurut referensi yang saya baca bahwa di setiap ujian sertifikat itu memiliki standar informasi yang sama. Mengapa demikian? Di mana kita ketahui bahwa sistem informasi pendidikan merupakan sistem yang diperlukan dalam upaya untuk mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas dalam suatu institusi. Nah, maksudnya di sini yaitu sebuah alat atau prasarana pelayanan sistem informasi baik komunikasi, kinerja, dan aktivitas dalam perancangan, pengorganisasian, dan pengawasan yang terangkai dalam suatu jaringan yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga tersebut. Terjadi, semua jenjang pendidikan itu memiliki sistem informasi yang sama. Karena sistem informasi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap jenjang pendidikan, di mana untuk membantu seluruh bagian yang berperan dalam jenjang pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atau yang setara dengannya. Itulah jawaban dari kelompok pertama untuk kelompok karena aku sudah jelas. Baik, terima kasih kepada Suci telah menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan saudari Ratna? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih ya. Baik, terima kasih saudari Ratna. Selanjutnya pertanyaan dari selanjutnya kepada kelompok 5, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuning Tirandayani dengan NIM A1C318088, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, apa saja yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dilakukan sekolah dalam mengelola sistem informasi pendidikan? Pertanyaan yang kedua, dari kendala yang didapat, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam mengelola sistem informasi pendidikan di sekolah tersebut? Baik, terima kasih saudari Nuning. Kami catat soalnya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Yosa Guntari. Kepada saudari Yosa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nuning tentang hambatan dalam sistem informasi. Nah, menurut kelompok kami, hambatannya itu ada dua. Yang pertama itu hambatan berupa kelengkapan fasilitas yang ada. Karena sistem informasi manajemen ini lebih kepada penggunaan teknologi komputer yang digunakan untuk mengelola data-data. Nah, oleh sebab itu, jika fasilitas penunjang dari penggunaan sistem informasi masih kurang dan tidak dapat dipenuhi dalam mengolah data, maka itu akan menjadi suatu penghambat bagi kelancaran penggunaan sistem informasi. Nah, hambatan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana penggunaan sistem informasi tersebut dan bagaimana cara mengoperasikannya sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, dari kendala atau hambatan yang didapat, bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk kendala yang pertama, cara mengatasinya yaitu kepala sekolah harus memperhatikan bagaimana fasilitas penunjang yang akan digunakan,
sehingga dapat dilaksanakan sistem informasi dengan efisien dan seefektif mungkin. Nah, untuk hambatan yang kedua, cara mengatasinya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru sebelum menerapkan sistem informasi, sehingga guru yang akan menggunakan sistem informasi tersebut dapat memahami bagaimana cara mengelola suatu data yang akan digunakan nantinya. Bagaimana saudari perwakilan dari kelompok 5? Ya, terima kasih sudah mengerti. Baik, terima kasih saudari Nuning. Selanjutnya kepada kelompok 3, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Yaitu, pertama, di sistem informasi itu kan terdapat 3 aktivitas dasar di dalam sistem informasi. Nah, coba Anda sebutkan dan jelaskan apa saja sih 3 aktivitas dasar di dalam sistem informasi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Baiklah, terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudari Sally akan dijawab oleh saudari Nisa Andani. Pada Nisa Andani dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Andani, NIM 1C3181097. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mai Sally. Yang pertanyaan pertama, terdapat 3 aktivitas dasar di dalam sistem informasi. Tolong sebut dan jelaskan. Nah, pertama itu ada aktivitas masukan atau input. Nah, ini aktivitas masukan atau input ini merupakan pemrosesan atau processing dan keluaran atau output. Nah, masukan ini berperan di dalam pengumpulan bahan mentah, baik yang diperoleh dalam maupun dari lingkungan sekitar. Kemudian ada pemrosesan. Pemrosesan ini berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk yang lebih memiliki arti. Sedangkan yang terakhir, keluaran ini dimaksudkan dengan untuk mentransfer informasi yang diproses kepada pihak-pihak atau aktivitas-aktivitas yang digunakan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Menurut kelompok kami, yaitu informasi mengandung suatu arti, yaitu data yang sudah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi itulah jawaban dari pertanyaan Sally, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sally. Apakah bisa dipahami jawaban dari kelompok 1? Baik, terima kasih kepada saudari Nisa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua telah dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kali ini. Semuanya sudah mendapatkan, semua kelompok sudah mengajukan pertanyaannya masing-masing, dan kepada semuanya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 1 minta maaf karena yang sempurna itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami tutup untuk sesi pertanyaan ini ditutup, tanya jawabnya sudah. Selanjutnya kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.